Tentu Anda mau kan proposal skripsi Anda cepat di ACC dan disetujui oleh pembimbing? Saya akan berikan 5 hal tips agar proposal skripsi Anda cepat di ACC dari sisi topik penelitian. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Mursyidtama, guru besar pada Universitas Bina Nusantara. Di channel ini saya membahas seputar tugas akhir, skripsi, tesis, dan kadang-kala juga tentang disertasi, topik-topik penelitian yang bisa membantu Anda semua untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah Anda, untuk mendapatkan inspirasi bagaimana Anda bisa mengerjakan sendiri, bagaimana Anda dapat ide-ide brilian dan puas dengan penelitian yang Anda lakukan, sehingga akan Anda memiliki kompetensi yang berlebih atau Anda memiliki kompetensi yang meningkat dengan adanya tugas-tugas penelitian atau tugas akhir yang Anda kerjakan, yang tentunya nanti itu akan bermanfaat untuk pekerjaan Anda atau setelah Anda lulus atau ketika Anda melakukan aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi yang belum like, belum subscribe, belum share, silahkan lakukan sekarang ya, karena dengan Anda subscribe tentu Anda akan mendapatkan informasi-informasi terkini, sharing-sharing saya yang tentu bermanfaat. Baik, ini adalah 5 tips yang ingin saya sampaikan. 5 tips agar proposal skripsi Anda cepat di ACC dari sisi topik penelitiannya. Yang pertama adalah topiknya harus jelas. Topik penelitian harus jelas. Bagaimana Anda membuat proposal penelitian dengan topik yang jelas. Anda fokus, Anda mencari dari fenomena yang ada, mencari dari perkembangan yang ada, situasi-situasi yang terjadi yang Anda alami di lapangan sehari-hari, atau Anda melihat dari televisi, melihat dari media sosial, membaca di website atau berita-berita, sesuatu yang Anda dapatkan bahwa topik ini menarik dan jelas. Usahakan membuat topik itu sespesifik mungkin, dan kalau bisa topik itu baru dan bermanfaat. Topik yang jelas, yang bagus, yang menarik biasanya juga tergambar dari judulnya. Nah, judulnya ini harus lebih spesifik dari topiknya ya. Nah, judul ini biasanya memuat sesuatu yang ingin dibuktikan atau sesuatu yang ingin digambarkan. Buatlah judul yang semenarik mungkin. Jangan panjang-panjang dan juga jangan terlalu pendek, bisa menggambarkan kira-kira apa yang Anda mau teliti. Tips yang kedua adalah pilih topik, judul yang memang dalam bidang kajian Anda. Bidang kajian itu maksud saya program studi deh atau jurusan. Ya, misalnya Anda jurusan hubungan internasional, coba pilih topik yang terkait dalam kajian hubungan internasional. Anda mahasiswa manajemen, coba cari topik yang memang berkaitan dengan manajemen, ya, atau bidang-bidang lainnya juga, antropologi, sosiologi gitu ya. Memang utamakan sub-sub kajian atau sub-sub topik ya dari disiplin ilmu Anda. Nah, ini sebenarnya mendorong memang agar Anda fokus lebih pada monodisiplin. Artinya, kalau Anda sebagai mahasiswa jurusan tertentu, fokuslah di situ. Bila Anda merasa mampu, boleh nanti ada tambahan pendekatan dengan multidisiplin begitu ya. Ada mengaitkan antara misalnya kajian bidang manajemen dengan kajian bidang politik misalnya. Tapi ingat bahwa Anda adalah calon sarjana di jurusan yang Anda ambil sekarang. Maka dari itu fokusnya atau pencirian ya, ciri khas dari tugas akhir Anda harus mencirikan program studi Anda. Tentu harus beda dong ya. Kalau Anda mahasiswa jurusan manajemen, skripsinya dengan mahasiswa jurusan antropologi begitu ya. Keterkaitan, ketersinggungan mungkin juga ada, boleh saja. Tetapi ya, kecirian utama, hal utama, fokus utama adalah terkait dengan program yang Anda ambil. Saya masih menjumpai ada mahasiswa yang membuat topik penelitian yang jauh dari kajian dari jurusan itu. Nah, ini kan jadi nggak relevan. Ini ngambil dari mana? Ini buatan sendiri atau bukan? Nah, itu harus dihindari ya.
Tips yang ketiga adalah pokok permasalahannya atau permasalahan penelitiannya harus jelas. Pembimbing akan dengan cepat menangkap, akan menanyakan kepada Anda, ini masalahnya apa? Pokok permasalahan penelitiannya apa? Bisa nggak diteliti? Apa yang menarik dari topik ini? Apa yang menarik dari permasalahan ini? Nah, Anda harus bisa menjelaskan dengan singkat dalam bagian pendahuluan itu, atau mungkin dalam 1-2 lembar proposal singkat bila pembimbing meminta Anda menggambarkan atau menuliskan dalam bentuk tertulis ya. Nah, pokok permasalahan itu harus menggambarkan memang misalnya ada sesuatu yang harus dipecahkan. Fenomena sehari-hari kemudian Anda tangkap, Anda ambil, nah itu ternyata ada masalah di balik itu. Layak untuk diteliti. Ingat juga tidak semua fenomena yang terjadi di dunia nyata ini bisa diangkat menjadi pokok permasalahan penelitian atau ada masalah penelitian ya. Nah, untuk itu diperlukan kejelian Anda juga untuk melihat. Nah, biasanya itu terkait juga dengan rasa ingin tahu Anda. Ya, passion Anda juga gitu. Tujuan Anda meneliti apa gitu. Ada fenomena tertentu buat satu orang itu bisa jadi pokok permasalahan atau bisa ada diteliti. Tapi buat orang yang lain tidak juga gitu. Nah, biasanya yang bisa itu sangat jeli melihat karena memang ada keinginan, ada passion khusus, ada memang tujuannya, ada rasa ingin tahu yang ingin didapatkan dari pokok permasalahan itu atau dari fenomena itu. Cari ya pokok permasalahannya yang spesifik, yang jelas, bukan general. Usahakan yang general adalah topiknya, yang mengerucut adalah judulnya, tapi ketika pokok permasalahan penelitian udah semakin spesifik, semakin kecil. Semakin kecil semakin bagus, semakin spesifik semakin bagus, semakin fokus semakin bagus. Karena Anda akan menjelaskannya dengan lebih mudah. Ya, karena dengan batasan-batasan, dengan skopnya gitu ya, dengan cakupan-cakupannya. Ingat, pokok permasalahan yang jelas, tidak perlu muluk-muluk, tapi yang kira-kira tertarik Anda bisa lakukan dan itu merupakan satu hal yang menarik. Tips yang keempat adalah pertanyaan penelitiannya harus spesifik. Nah, bagian keempat ini adalah turunan dari pokok permasalahan penelitian tadi. Ketika Anda jelas merumuskan pokok permasalahan penelitiannya, ketika ada masalah, langsung merujuk kepada pertanyaan penelitiannya apa? Menjawab pokok permasalahan tadi. Nah, kalau pokok permasalahannya nggak jelas, saya jamin Anda nggak bakal bisa bikin pertanyaan penelitian yang jelas. Nah, tapi sebaliknya, kalau pokok permasalahan penelitiannya sudah jelas, membuat Anda lebih mudah untuk menyusun pertanyaan penelitiannya juga. Makin spesifik juga. Nah, ini keterkaitan ini. Erat sekali antara pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian. Bikin pertanyaan penelitian kalau bisa dalam satu nafas gitu ya, dengan kalimat tanya ya, kalau Anda ingin tahu, ingin membuktikan ya, mencari alasan ya mungkin dengan mengapa ya. Kalau Anda ingin mendeskripsikan mungkin bagaimana, upayakan hindari yang sifatnya hanya mengarah kepada definisi ya. Nah, kalau bisa itu nanti sudah akan dibahas lah ya. Dengan menjawab pertanyaan penelitian yang lebih spesifik yang sifatnya hanya definisi pasti nanti akan terjawab dengan sendirinya. Nah, artinya fokus kepada hal-hal yang memang layak untuk diteliti. Nah, pertanyaan penelitian itu menjadi kunci. Usahakan mungkin ya mengapa ya, atau mungkin bagaimana ya. Bagaimana di satu sisi itu masih terlalu luas juga. Nah, tapi memang tergantung kemudian kelanjutannya ya. Bagaimana sikap Indonesia terhadap hasil pilihan Presiden Amerika Serikat misalnya, itu juga bisa. Atau misalnya Anda melihat apa dampak dari Belt and Road Initiative terhadap investasi di Indonesia. Nah, itu hal yang lebih spesifik dan lebih kecil. Usahakan itu ya. Semakin kecil, semakin spesifik, semakin fokus, Anda semakin mudah nanti mengerjakannya. Karena data-datanya akan dikumpulkan dengan lebih mudah, ilustrasinya. Kalau misalnya nanti Anda harus wawancara, mencari informasinya juga jelas gitu ya. Dan lebih fokus. Tips yang kelima, topik penelitian Anda harus memiliki kontribusi. Nah, kontribusi ini utamanya adalah kontribusi kepada ilmu pengetahuan atau kepada disiplin ilmu di mana Anda belajar. Anda disiplin ilmu tadi hubungan internasional, oke. Apa kontribusinya? Khususnya lebih spesifik lagi dalam HI itu ada sub kajian lagi. Cari di situ. Anda manajemen umum sangat umum, tapi kemudian ada yang spesifik apa? Anda finance, Anda keuangan, ya, Anda mungkin juga ekonomi, sosiologi, kependidikan, ya, silakan bahasa. Nah,
Tapi apapun disiplin ilmu Anda, cari kontribusinya. Memang terlihat terlalu muluk-muluk ya, S1 kok kontribusinya dituntut gitu ya. Ini ada satu latihan meneliti. Jadi usahakan walaupun ini tidak sempurna, tapi Anda harus bisa meletakkan, meyakinkan pembaca, meyakinkan pada pembimbing bahwa dengan meneliti ini ada loh kontribusinya terhadap kajian di disiplin ilmu kita terkait dengan positioning ya. Jadi tidak hanya sekedar meneliti, membuat skripsi untuk lulus dan kemudian Anda tidak mendapat tambahan pengetahuan, pengalaman. Ya. Orang lain juga tidak. Ilmu pengetahuan juga tidak bertambah gitu misalnya. Nah, yang kedua adalah kontribusi secara praktis gitu. Mungkin bagi ilmu-ilmu yang lebih aplikatif terhadap penyelesaian masalah, terhadap misalnya ada evaluasi tertentu terhadap kebijakan, apa ini solusinya ya. Nah, atau terhadap praktek-praktek yang lebih baik yang bisa dilakukan dalam satu perusahaan, atau dalam hubungan antar negara atau hubungan antar manusia. Nah, usahakan itu Anda berpikir, merefleksi, sampaikan kepada pembimbing bahwa dengan mengangkat topik penelitian ini, kemungkinan ya potensi kontribusinya adalah secara keilmuan seperti ini, secara praktis juga mungkin seperti ini juga. Nah, coba cari. Saya sengaja menyampaikan secara generik agar mendorong Anda berpikir ya. Paparan-paparan yang saya sampaikan ini tidak sekedar tips-tips yang membuat Anda mencerap begitu saja, tapi juga Anda mencerap, tapi kemudian juga bisa membuat Anda mendapatkan stimulus untuk berpikir lagi. Bisa berpikir apa yang disampaikan oleh Prof. Tirta ini benar, apa menariknya di mana, bagus apa enggak. Nah, ini menjadi penting buat Anda. Baik, itu adalah 5 tips ya. Kalau Anda lakukan, insya Allah bisa membuat Anda mudah di ACC atau cepat di ACC proposal skripsi Anda. Karena di situ ada clarity, ada kejelasan. Ada topiknya juga bisa dikerjakan, menarik, double ya, dikerjakan dalam waktu di mana skripsi itu diambil. Apakah itu 1 semester atau maksimal ya 2 semester kalau Anda mengerjakan dengan baik. Nggak perlu lama-lama. Nah, jangan lupa subscribe ya, like dan share video-video saya ini. Kalau ini membuat Anda bisa lebih bermanfaat, sampaikan kepada teman-teman Anda. Selamat berjuang para pejuang skripsi Indonesia. Semangat. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya di sini tentang skripsi, presentasi, ujian skripsi, proposal, tentang penelitian, hal-hal yang lain yang bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.